Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya kakak-kakak. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, di mana kita masih diberikan kenikmatan sehingga kita berada dan bisa melaksanakan gimit pada hari ini, pada sore hari ini, khususnya mengikuti kegiatan PKG PJOK Desiminasi kelas 17 Kota Makassar. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kakak-kakak, sebelum kita mulai, saya selalu ini sudah pertemuan keempat. Harusnya selalu ada doa. Jadi kita mulai berdoa dulu kak sebelum kita mulai. Baik kakak-kakak, saya pimpin dulu doanya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita sejenak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, agar supaya kegiatan kita dilancarkan kegiatan ini hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik kakak, izin berbagi layar langsung saja kak. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat, modul 1.3, pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Kakak-kakak sudah baca modul ya 1.3? Sudah kak ya? Jadi peserta didik sekarang itu berpusat pada peserta didik itu ini enggak berbagi. Jadi bahwa peserta didik betul-betul akan jadi sumber belajar, bukan lagi kita sebagai sumber belajarnya. Peserta didik bisa jadi sumber pusat pembelajaran, pusat pembelajaran pada kegiatan ya. Iya, ini modulnya. Kelihatan kak? Iya, kelihatan. Iya. Modul pembelajaran ini, modul 1.3 pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Oke, kita masuk ke slide 2. Kesepakatan bersama selalu ini kak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon kecuali pada saat berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand saat mau bertanya. Ini juga yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ke slide 3. Tujuan sesi. Jadi kakak-kakak di sini diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Berikutnya, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Berikutnya, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Maaf ya. Tunggu dulu ya, saya
Ulang dulu, kenapa begini? Yang salah ini, Kak. Mohon maaf, Kak. Ada kesalahan. Iya. Sudah kelihatan, Kak? Siap, kelihatan. Sudah kelihatan. Iya. Gambarnya kecil kalau begini. Ya. Jadi ini agendanya, Kak. Melakukan role play. Pembelajaran PJOK. Yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. 3, mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. 4, menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, ini agendanya, Kak. Pembukaan, pengingat kesepakatan bersama 5 menit, aktivitasnya role play, bermain peran, pembelajaran berpusat pada peserta didik 30 menit, 15 menit menganalisis, menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard. Jadi kita main Jamboard lagi, Kak. 10 menit lagi aktivitas kedua, menelaah berbagai macam karakteristik peserta didik. 3, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Iya. Oke, Kak. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakan? Jadi ini pertanyaan bisa kita jawab di kolom chat. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Bisa, Kak, dijawab di kolom chat. Silahkan, Kak. Menurut pendapat kakak-kakak semua. Jadi yang menandakan itu pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, ya bagaimana menurut kakak-kakak? Silakan, Kak, dijawab lewat kolom chat. Kak Nisa, selamat datang, Kak Nisa. Assalamualaikum. Apakah pembelajarannya yang bisa jadi peserta didik itu aktif? Bagaimana menurutnya kakak pada waktu di lapangan atau di dalam kelas? Iya, Kak Salman mengatakan langkah awalnya adalah mulailah dengan diskusi tentang pentingnya olahraga dan kesehatan.
tanyakan pendapat siswa tentang aktivitas fisik yang mereka suka. Iya. Boleh Kak, dijelaskan Kak, Tabe. Kak Salman, silahkan menyampaikannya Kak. Tabe Kak. Iya, terima kasih Kak. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas yang kita untuk menunjang siswa-siswa untuk bagaimana pusatnya untuk siswa, alangkah baiknya kita tanyakan ke siswa dulu, berdiskusi kepada siswa tentang penting olahraga dan kesehatan. Tanyakan pada siswa aktivitas fisik mereka yang dia suka. Itu yang paling penting, langkah awal kita untuk ke siswa. Seperti itu Kak. Iya, terima kasih banyak Kak. Kak Salman, terima kasih banyak atas pendapatnya bahwa harus diberikan dulu kepada siswa. Begitu ya Kak ya? Siap. Dulu siswa bagaimana ke depannya lagi. Tanyakan pada siswa tentang aktivitas fisik yang mereka suka. Begitu, Iya. Kak? Terima kasih Kak atas pendapatnya Kak Salman. Jadi di situ Kak yang menandakan peserta didik itu ya siswa betul-betul aktif dan siswa betul-betul menerima pembelajaran dengan baik. Siswa betul-betul sudah senang dalam bermain. Misalkan dalam materi bulu tangkis kah ataukah materi sepak bola, diusahakan jangan cuma gender perempuan gendernya laki-laki saja yang menguasai di situ. Usahakan bagaimana model kita pembelajaran kita. Nah, itulah pentingnya berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana model kita menyampaikan suatu pembelajaran kepada peserta didik khususnya perempuan. Misalkan dalam permainan sepak bola. Iya. Kak Yunus, silakan Kak, Tabe dikondisikan siswa dan kelas. Siap. Silakan dibuka mikrofonnya Kak Yunus. Ya, halo. Ya, silakan Kak. Ya, kalau menurut saya Kak, ya dikondisikan dengan keadaan siswa Kak, peserta didik. Ya, misalnya putra dan putri. Kalau misalnya kayak materinya misalnya sepak bola, mengoper bola berarti menendang bola dengan kaki bagian dalam. Tentu kemampuan antara putra dan putri pasti berbeda. Jadi menurut saya dibagi kelompok seperti itu. Iya. Terima kasih banyak Kak Yunus atas pendapatnya. Jadi menurut Kak Yunus dibagi kelompoknya antara putra dan putri. Karena memang beda masing-masing siswa pasti beda karakternya, beda kemampuan, beda fisik kekuatannya. Jadi biasa laki-laki dan perempuan pasti beda, apalagi laki-laki saja biasanya beda Kak. Iya, Kak Ramdhani jelek jaringannya katanya. Tidak apa-apa Kak, menyesuaikan saja Kak. Baik Kak, kita lanjut. Oke, kita masuk ke slide berikutnya Kak. Nah ini. Bisa dilihat di sini Kak. Bisa dilihat Kak? Bisa. Iya. Jelas Kak? Ya, jelas Kak.
Oke Kak, jadi jelas ya Kak. Saya coba mempresentasin tapi biasanya tidak bisa kembali lagi. Iya, ini agak jelas ini pasti. Oke Kak. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini Kak, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Nah, biasa ini apakah saat kita ini lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Atau apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Jadi di sini Kak, apa kebanyakan peluitnya kita bergerak atau lebih banyak lebih banyak mengeluarkan suara peluit atau sempritan, atau yang ini Kak, yang kedua lebih banyak gerakan komando? Yang mana kira-kira Kak yang kita lakukan di kelas? Silakan Kak dijawab di kolom chat juga lagi. Ya Kak, bisa dilihat Kak sebelum menjawabnya ini, apakah selama kita mengajar ini lebih banyak fluid atau gerakan komando? Bisa dijawab lewat kolom chat, silahkan Kak. Atau kalau perlu enggak usah kolom chat, langsung saja berikan komentar. Kalau perlu angkat raise hand-nya Kak, ada raise hand di sini, silahkan angkat tangannya boleh Kak. Halo Kak. Saya perhatikan di grup ini cuma 6 orang kita di sini Kak. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Yunus. Silahkan Kak Yunus memberikan pendapat. Kalau menurut saya Kak itu dengan komando Kak. Kalau saya di sekolah. Banyak komando. Dimatikan dulu anunya Kak, suaranya yang satu Kak. Mikrofonnya dimatikan dulu satu Kak. Silakan yang silakan Kak Yunus. Dengan gerakan komando kan. Kebanyakan komando Kak ya. Pada waktu melakukan pembelajaran di sekolah Kak. Iya, tapi dalam artian dikondisikan dengan kemampuan siswa. Kalau misalnya diperintahkan misalnya untuk melakukan beberapa teknik dasar, tapi kalau tidak mampu ya disesuaikan saja kemampuannya anak. Yang artinya sesuai dengan kemampuan kita sebagai guru. Berarti komando Kak ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Kak atas pendapatnya dari Kak Yunus. Saya kasih aplaus dulu Kak. Dari Kak, ada tadi di kolom chat ini dari Kak Dirwan, lebih banyak fluid. Iya. Boleh Kak Dirwan boleh mengaktifkan. Ya, silakan. Berpantulan. Berdekatan mungkin dari laptop tak? Iya. Ya, sudah bagus Kak. Ya, sudah bagus. Ya, siap Kak. Oke. Kalau saya di sekolah aku lebih banyak fluid. Soalnya kadang
kalau diperintahkan kadang ada yang jauh kalau sementara praktek. Jadi kalau di sekolahku saya kebanyakan fluid. Kebanyakan fluid. Iya. Posisi peserta didik. Iya, pada saat di peserta, iya, peserta didik iya, Kak. tergantung dengan kondisi juga, Kak. Kondisinya iya, betul Kak. Ya. Kalau lagi menjelaskan paling kan berjarak dekat Ji, cuman kalau sudah melakukan praktek pasti saling berjauhan Ki. Siap Kak, Jadi, siap. makanya perintahnya fluid. Iya. Siap. Terima kasih Kak. Iya, makasih banyak Kak Dirwan. Dari Kak Malik, silakan Kak. Pak Abe. Ya, Baik, Kak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya sendiri di sekolah, karena kebetulan sekolah dasar, maka keseringan saya menggunakan berupa komando. Komando ini saya gunakan pada saat kenapa komando ini yang saya sering gunakan, karena ini lebih ke perintah yang jelas, cepat dan terstruktur, terutama dalam kegiatan pembelajaran di lapangan atau yang mengandalkan fisik secara langsung. Terima kasih, mungkin itu yang jadi pendapat saya. Iya, terima kasih banyak Kak Malik. Luar biasa dari kakak-kakak semua, pendapatnya luar biasa Kak. Kalau dari Kak Malik ini lebih cepat katanya tersampaikan mungkin ya, tersampaikan dia punya gerak apa yang kita akan lakukan kepada peserta didik. Baik Kak, ini tadi ini fakta ini Kak ya. Jadi kita ini di guru olahraga ini pasti ada fluidnya. Itulah modalnya kita. Guru olahraga pasti membawa fluid di lapangan. Dan pasti juga gerakan komando selalu dilakukan. Ini pasti selalu dilakukan. Salah satunya ini pasti selalu dilakukan. Kalau kita tidak bawa fluid di sekolah atau di lapangan, terasa ada yang kurang. Pasti ada yang kurang. Kalau biasa kita lupa, kenapa saya kayak apa ya, tidak lengkap kita mengajar. Jadi kalau guru-guru mata pelajaran yang lain di kelas, dia bawanya spidol atau ke laptop. Jadi kita bawa sempritan itu Kak. Jadi memang di sini guru kita kebanyakan membawa sempritan dan melakukan gaya komando. Baik Kak, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ini ada video Kak. Coba kita nonton semua Kak videonya. Tapi Kak saya putar. Belum ada Kak, udah terputar Ki. Jaringan. Tidak kelihatan Kak? Enggak ada videonya terputar. Udah terputar gini. Iya. Tunggu dulu Kak. Selamat siapa yang bergabung? Ada yang bergabung ini Kak. Kak Wal Asri. Selamat datang Kak Wal Asri. Menyesuaikan Kak, Tabe. Iya Kak, mohon maaf Kak. Ternyata salah akun tadi masuk. Oh, enggak apa-apa Kak. Punya orang yang masuk tadi. Iya. Tunggu dulu Kak ya. Sudah Kak? Tidak ada videonya Kak, enggak terputar. Iya. Masih gambar. Saya coba putar Kak ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive.
And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Sudah, Kak? Sudah Kak, sudah jelas. Iya. Bisa ada yang bisa ambil kesimpulannya video ini, Kak? Kalau ya silakan Kak Salman. Terima kasih banyak Kak Salman. Ya, Terima kasih sebelumnya Kak. Jadi saya lihat videonya itu dia menyimpulkan bahwasanya memang peran siswa yang harus aktif dalam pembelajaran. Dia berpikir bahwasanya siswa itu memang betul-betul harus dilibatkan langsung. Mereka yang melakukan keputusan dalam melakukan kegiatan itu, pembelajaran. Seperti itu Kak mungkin. Iya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Salman. Jadi betul ini yang dikatakan tadi Kak Salman. Atau ada pendapat yang lain? Menurut kakak-kakak? Sepakat ya Kak? Pendapatnya dari Kak Salman? Bahwa peserta didik itu betul-betul jadi pusat pembelajaran atau berpusat sumber pendidikan itu berpusat pada peserta didik. Dan harus kita biasakan. Karena selama ini kita komando. Lebih banyak komando. Komando itu gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh guru dan harus diikuti oleh siswa. Nah, sekarang itu siswa lebih aktif dibanding guru-gurunya. Itu gaya-gaya lama mungkin Kak ya. Gaya komando, gaya sempritan semua itu. Jadi ini di sini kita belajar bahwa pembelajaran sekarang atau kurikulum yang diminta sekarang bahwa peserta didik adalah sumber dari pembelajaran. Jadi bukan lagi guru sebagai sumber pembelajaran. Ada yang berpendapat lain, Kak? Kalau begitu kita lanjut. Sepakat ya, Kak? Baik, kita ke slide berikutnya lagi, Kak. Ya, kita masuk ke aktivitas pertama. Mari melakukan aktivitas role play. Jadi role play itu begini, Kak. Sini role play aktivitas pembelajaran. CP-nya tujuan pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Nomor 2, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Nomor 3, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya, melakukan self-damper peer assessment, efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi. Jadi di sini kita melakukan role play, Kak, berpasangan. Langkah-langkah aktivitas. Jadi fasilitator membagi peserta secara berpasangan. Fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Sebelum memperhatikan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi kita cari dulu denyut nadinya.
perlu dikalikan 6, Kak. Ini nanti 10 detik dikali 6, misalkan denyut nadinya dalam 10 detik 8 kali dikali 6, Kak. Catat pilihan gerakan denyut nadi nada awal. Ini ada catatannya di sini, Kak. Ada catatan nanti di sini, kita bisa saya bagikan sebentar di grup, di kolom chat. Yang ini, Kak, nomor 5. Nomor 5 ini ada catatannya masing-masing masing-masing pasangan. Baru nomor 6, lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati. Jadi yang satu mempraktekkan, yang satunya mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. 7, peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir. Jadi setelah itu kita hitung lagi denyut nadinya setelah kita melakukan gerakan. Masukkan di spreadsheet atau di sini, Kak, di catatannya nomor 5 ini ada spreadsheetnya. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Jadi saya bagikan dulu ini, Kak. Sudah. Tapi, Kak, ini. Jadi ini bisa dilihat ini, Kak, spreadsheetnya. Ini contoh saja, Kak. Bisa, Kak? Halo, Kak. Iya, bisa Kak. Ya, Ya. bisa. Jadi misalkan ini nomor 1, Kak. Kak Dirwan lah atau Kak Malik boleh. Kak Dirwan misalkan memilih gerakan nomor 1, pilih di sini nomor 1, Kak. Nah, itu berganti. Denyut nadinya misalkan dalam 10 detik itu berapa tadi? Misalkan 45. Nah, nanti di sini, Kak, denyut nadi akhirnya dicatat nanti, Kak. Nah, ini umpan balik mengenai gerakan dilakukan oleh pasangannya. Umpan baliknya yang di sini. Jadi di sini umpan balik ini misalkan Kak Dirwan. Teman di sini Kak Salman. Nah, Kak Salman nanti yang mencatat di sini, Kak, umpan baliknya. Bagaimana gerakannya, apakah sudah betul, apakah gerakannya yang mana yang ya. Denyut nadi nanti dihitung di sini, Kak, sekian. Misalkan pasti ada peningkatan sekitar 70-an, misalkan begitu, Kak. Nah, begitu pula dengan Kak Salman. Di sini Kak Salman, Kak Dirwan yang nanti yang mengisi di sini umpan baliknya. Pilih gerakannya Kak Salman, misalkan gerakannya Kak Salman gerakan 5, kita pilih di sini, Kak. Kak 5, misalkan denyut nadinya Kak Salman bisa 40. Nah, denyut terakhir 75 atau 70 lah juga. Bisa, Kak? Dipaham di sini, Kak, Tabe? Siap, Kak. Siap, bisa. Oke, Kak. Linknya bagikan nggak dulu di pesan. Linknya. Siap. Saya bagikan dulu, Kak. Saya bagi dulu. Kak, ini yang denyut nadi yang Kak, ini denyut nadi yang ditulis yang sudah dikalikan 6 ya? Iya. Dikalikan 6 nanti, Kak. Misalkan 10 detik itu dikali 6 jadi 60 detik semua, jadi 1 menit sebenarnya, Kak. Oke, Kak. Jadi itu saya saling dulu ke. Tapi sudah ada pasangannya masing-masing, Kak.
Halo Kak, sudah ada pasangan masing-masing atau Belum ada Kak, belum ada. atau Belum ada. saya pasangkan saja barangkali, Dik. Bisa Kak? Bisa Kak, atur saja. Atur saja Kak, aku tuh. Iya. Tapi mohon maaf ini Kak, saya ngatur ini, minta maaf, izin. Jadi Kak Malik bisa berpasangan dengan Kak Ayu. Bisa Kak Ayu, kalau tidak bisa tidak apa-apa, tidak usah Kak. Tidak usah Kak yang Ayu karena baru sehat ini Kak Ayu. Tidak usah dulu Kak. Mohon maaf Kak Ayu. Iya Kak, bisa jangan dulu saya Kak, memerhatikan Siap, Kak. dulu. Iya. Siap Kak. Oke, kita mulai dari Kak Malik berpasangan dengan Kak Dirwan. Tapi Kak Dirwan kita berpasangan dengan Kak Malik. Tentukan siapa yang mulai. Jadi Kak Nurhisa bisa Kak ya? Tapi Kak, halo Kak Nurhisa. Kak Nurhisa. Jangan-jangan tidak bagus jaringannya Kak Nurhisa ini. Yang dari Pulau ini. Iya Kak. Bisa Kak? Iya, Kalau bisa. Iya. Iya, bagus jaringan aman Ji. Stabil. Ini kau putus-putus lagi di dermaga Kak ini. Oh, kasihan. Bagaimana ya? Tapi bisa video call. Apa videonya dibuka? Masa tau mau lompat-lompat Kak dia dermaga. Susah jaringan kayaknya ini Kak Nurhisa ini. Mungkin Kak Nurhisa enggak usah Kak ya. Kita mulai dari Kak Ramdhani berpasangan dengan Kak Salman. Boleh Kak ya? Kak Ramdhani bisa Kak? Monitor Kak Ramdhani. Iya Kak, apa itu Kak? Jelas sekali jaringan sini Kak. Oh, di mana kini? Di Kak, di seberang ini di Goa ya. Oh, kasihan. Jauh Iya, itu baru Kak, Ramdhani, ada di menyeberang pulau dia juga. Oh, jaringan berarti Kak. Iya, jelek. Bisa Datang-datangnya Kak. Oh iya. Kalau begitu Kak Salman berpasangan dengan Kak Victor. Kak Feki bisa ya Kak? Aman Kak? Walasri mah bagus gitu jaringannya Walasri. Daripada lama. Wal Asri. Iya, Walasri itu saja. Kalau Kak Feki mengajar kini Kak Feki. Siap. Iya, itu Walasri ada juga. Itu Tapi saja. Kak Yunus ini bagaimana? Bisa barangkali bertiga ini, Dik? Saling bisa bertiga. Bisa pokoknya biar bertiga enggak apa-apa, Kak. Kak Yunus bisa Kak ya? Saling menilai saja barangkali Kak Victor yang Kak Sandra di jalan gitu Kak. Oh iya. Kosong. Untuk gerakannya Kak bagaimana Kak? Iya, tunggu dulu Kak. Jadi saya jelaskan dulu karena ada yang 5 orang diaktif ini sebenarnya. Jadi Kak Salman tadi sama Kak Asri sama Kak Yunus. Jadi Kak Salman menilai Kak Asri yang menilai Kak Yunus menilai Kak Salman. Bisa Kak? Aman kan? Aman. Kak Yunus bagaimana monitor Kak Yunus? Siap. Siap, mantap, oke. Jadi 5 orang di sana ini. Mohon maaf Kak. Jadi begini, ada gerakan ini, tapi Yang jelas bukan jika gerakan roll ke depan Kak atau roll belakang. bukan jika. Ini jaringan itu mungkin barangkali juga tidak bagus ini. Nah, suka-suka kipas Salman itu kalau roll ke belakang depan. Tepo ki.
Masih bisa jika? Belum ada Kak, masih hitam itu. Iya, cek dulu Kak. Mungkin ini jaringanku. Minta maaf ini Kak. Jadi begini Kak, ada petunjuknya ini Kak. Ya ini Kak, tapi Kak kita lihat ini pilih nomor 1 itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Nomor 2 jumping jack. Nomor 3 lari di tempat. Nomor 4 gerakan silang tangan menyentuh kaki. Gerakan nomor 5 loncat di tempat. Jadi begini Kak gambarannya. Ya ini Kak. Faktor jaringan mungkin itu Kak. Iya, jaringan ini Kak. Yang begini Kak, tapi ada yang cim lutut ini Kak. Gerakannya kombinasi membungkuk dan menekuk. Ada yang lompat-lompat. Ada jalan di tempat, lari di tempat ini menyilang. Sama aja. Begini deh. Ya ini Kak. Tapi tidak ada videonya. Bagaimana ini Kak? Kita lanjut saja. Bisa gitu Kak, bisa dipahami Bisa saya Kak. aja. Bisa dipahami Bisa kali. dipahami. Iya. Ya, jadi nomor 1 bisa pilih Ki. Gerakan Waktunya Kak, kombinasi. berapa lama itu? Selama 1 menit Kak. 1 menit. 1 menit Ini nih. maksudnya Kak dipilih antara salah satu atau dilakukan semua ini Kak? Salah satunya. Pilih salah satunya Kak. Oh, salah Yang satunya. kita- Oh ya, siap, Yang siap. kita suka Kak, yang paling gampang mau gerakannya kita pilih. Iya, saya nomor 4 mau, paling gampang nomor 4. Ya, mengerti jadi Menyilang. Kak. Apa itu? Apa nomor 4 itu? Yang sentuh Menyilang, kaki Ji. Kak. Kaki Menyentuh misalkan kaki, menyilang.
menyilang. Menyilang. Kanan ke kiri, tangan kanan ke kiri, tangan kiri ke kanan. Oh iya sip Iya. sip sip. Iya paham Saya paham. paham. gampang saya. Ada juga Siap, nomor siap. 5 ini Kak, lompat-lompat, ada lari di tempat ini nomor 3. Kita nomor 3 mau Pak Dirwan. Kak Dirwan. Saya nomor Terserah 2 kita. atau 3 lah, Yang terserah. paling gampang ini nomor 4 sama nomor 4. Gampang Kak. nomor 4 paling gampang. Iya. Saya mau yang Kembali kita susah-susah. nak suka Siap. Kembali kita nak suka nomor 3 sama nomor 5. Nah kombinasikan kita Saya nomor 2 mau paling. Kalau loncat-loncat agak berat ini Kak. Denyut nadinya pasti kencang ini. Balas si Peruka. Iya, boleh Kak. Sekarang diaktifkan kamera atas semua supaya bisa saling mengamati. Ya. Silakan. Seri J. Mungkin agak mundur-mundur ke sedikit supaya bisa dilihat gambarnya teman-teman. Jadi saling mengamati mungkin Kak. Tabe. Pertama Kak, ini pertama ukur denyut nadi ya. Siap. Diukur dulu denyut nadi tak selama 10 detik baru dikali 6. Berarti 1 menit itu kali 6-nya kan 60 detik. Cari Miki denyut nadi tak. Pakai stopwatch ya Kak. Jangan lupa Kak pakai stopwatch. Jangan lupa Kak. Tabe. Videonya dibagi juga kah? Di-upload juga videonya Kak? Enggak juga maksudnya aktifkan kamera Kak, itu saja Kak. Oh iya. Kita saling mengamati Ki, saling bergantian. Tabe. Siap. Kenapa nanti tinggal ke dia wala Sri? Bergerak ya? Dicari dulu denyut nadi itu. Dihitung dulu denyut nadinya berapa. Iya, kita hitung dulu Sebelum bergerak. Siap. Dan setelahnya adik-adik, jangan lupa setelahnya. Itu masalahnya nadi ini belum bisa dapat ini. Coba di leher tak bisa. Oh iya, di leher kayaknya gampang. Iya. Selama Siapa detik ya, yang Kak? duluan nih? Siapa yang duluan melakukan gerakan? Kita saja kesepakatan tak Kak? Saling apa namanya? Sesuai gerakan pertama paling. Selama 10 detik ya, Pak. Kak. Ya. Bebas pilih gerakan ini Kak. Dikali 6 Ki Kak. 10 kali 6. Maksudnya 10 detik itu berapa kali? Misalkan 8 denyut nadi, 8 kali 6 Ki, atau misalkan 9 atau 7 kan? Saya dapat 8. Kali 6 Ki Kak. Berarti 40. Saya dapat 8. Berarti 48. Iya, kali 6, 48. Ya, Iya. itu ada di awal Kak. Sebelum bergerak. Iya, silakan tulis Miki dulu. Nah, ini bergeraknya berapa lama?
Selama 1 menit, 1 menit Kak. 1 menit? Iya. Kak Dirwan 72? Iya, 12. 12 ya. Ya, 12 dalam 10 detik. 12 dikali 6. Ya, 72. Kencang ini dari tadi tak Kak? Faktor begadang. Faktor begadang tadi. Kerja malam. Oh. Iya. Deadline. Bisa sih Kak, bisa bergerak Kak Dirwan. Bisa aja nih, cuman nggak terlalu, karena saya pakai celana jeans ini, celana kain. Enggak apa-apa nih Kak. Itu menggerakkan anu Kak, apa namanya itu? Yang menyilang tadi. Atau apa tadi itu yang gampang? Yang nomor 4, Kak. Iya. Nomor 4. Yang loncat-loncat Kak. Kencang itu Kak. Kenceng. Kencang. Cepat gitu, capek ini kalau loncat-loncat. Lari di tempat juga berat. Ayo Pak Malik, lari di tempat Pak Malik. Kombinasikan. Lari di tempat sama lompat. Silakan Kak. Silakan kita mulai Kak. Sudah ada yang selesai Kakak? Setelah bergerak, saya dapat 15 denyut nadi. Berarti dikali 6, 90. 90 ya. Sudah dilihat tadi sama Kak Asri sama siapa tadi? Sama siapa tadi? Sama Kak Salman. Bertiga Siap Kak, kalau nggak sama salah. saya Kak. Sudah dilihat tadi gambar videonya Kak Salman? Iya, siap. Ya, kita komen tadi sebentar Kak. Apa yang gerakannya Kak? Saling menilai. Kalau lebih bagusnya kalau tidak kelihatan Kak, kita sematkan saja Kak gambarnya. Misalkan Kak Salman mau nilai Kak Yunus, pilih di situ, sematkan layar Kak di titik 3-nya di gambarnya Kak. Itu yang pasangi pin boleh langsung itu Kak. Pasangi pin boleh di gambarnya di gambarnya video atau kameranya Kak. Kalau kita pasangkan pin itu
baru untuk saya, hanya untuk saya. Berarti dia sudah kelihatan. Kalau sudah selesai, kita keluar lagi, lepas lagi pinnya. Denyut nadi akhir sudah Kak? Belum ada yang isi Kak? Kak Dirwan. Kak Asri ini kuat ini. Kuat olahraga berarti ini. Kak Yunus sama Kak Salman. Berarti saya nilai Kak Salman ya Kak. Siap, siap Kak. Baru Kak Yunus juga Kak ya, Kak Yunus. Kak Salman ke Kak Salman yang nilai Kak Yunus. Kak Yunus nilai Kak Asri. Bagaimana Kak? Bagaimana caranya tadi yang tadi bilang di pin? Ya. Kak, bagaimana caranya tadi yang tadi bilang di pin? Kita klik nih saja itu yang misalkan di gambarnya Kak. Iya. Siapa kita? Kak Dirwan. Kak Dirwan. Tapi Kak Dirwan tidak aktif ini Kak. Ya, Kak Dirwan tapi ada pinnya itu Kak, di klik kasih sampai saja apa namanya? Kursornya di gambarnya Kak. Oh iya. Baru ada gambar kayak jarum itu Kak, pasangi pin. Iya. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, lepas lagi Kak. Oh, saya mulai ini Kak. Iya, dari tadi Kak harusnya. Oh, astaga. Oke, saya pakai jumping jack. 1 menit di. Jumping jack, boleh. Bisa jumping jack? Ya. Kak Dirwan? Saya jumping jack. Oke. Yang gampang saja Kak, capek gitu. Gak apa-apa aja, biasa nih Kak. Oh, kita juga. Masih muda, gaskan Gi, masih muda, gaskan. Ya. Nah, 1 menit ya. Siap. Baik, banyak-banyak ini. Iya, lama ini, 60 detik. Banyak-banyak didapat ini. Ya, gaskan, anak muda. Luar biasa. Luar biasa ini Kak Dirwan. Semangat Kak Dirwan. Siap.
Oke, 1 menit ya Kak. Siap. Saya Hitung Ki. Ya, denyut nadi selama 10 detik berapa? Baru kita kali 6 lagi. oke 14 Kak. 14 Ya. kali 6. 84. Iya, berarti ada perubahan ya, betul. Ya, oke, mantap. Berarti Kak Dirwan ini suka juga olahraga ini. Rata-rata suka olahraga, pasti gue olahraga. Kebetulan ada komunitas workout sama lari. Wih, mantap. Wih, Oke. keras. Kita udah juga bulan ini mau lomba lari 50 kilo. Waduh. Wah, luar biasa. Saya ikuti Kak, ada motor di belakang Kak. Iya, nanti di Maros Pangkep dilewati. Mantap, mantap. Lintas negara ini. Iya. Iya, tapi Kak Salman sama Kak Manik, bagaimana Kak Manik? Jadi saya lagi deh, Kak Dirwan. Siap. Upside culture ini. Wah, lari itu Pak. Dari di tempat. Ya, gaskan. Kombinasikan Pak Malik. Biar di tempat dengan itu nomor 5 tadi. Di blok 4 mau. Kak Salman bisa juga melakukan, boleh jika Kak Salman. Iya, di polsek Pak Malik. Kak Salman bisa Jelaskan, barangkali. Pak. Iya, oke siap. Saya juga lakukan. Siapa yang saya anu ini? Saya komentari. Boleh Kak Wal Asri atau Kak Yunus. Oh, saya nanti Pak Kak Salman. Silakan Kak. Jumping jack juga, jangan dikalah sama anak muda. Oh iya, saya enggak saya lupa. Saya ulang ini, saya ulang. Apanya dulu Kak Wal Asri? Kak Asri lupa apanya Kak? Saya lupa buka tag kamera, saya lakukan. Oh iya. Harus saling mengamati. Iya, betul. Saya ulang, Kak, saya ulang. Kak Salman ya, sebentar saya lakukan ya. Cari posisi dulu, baru saya lakukan. Begini kita lihat Kak. Aman Ji ya. Pasangkan ping dulu Kak. Mundur dulu. Ada di jam Kak. 1 menit ya deh. Oke, dihitung Kak. Kak Malik hitung denyut tadi tak selama 10 detik berapa dikali 6. Hmm. 14. 14 kali 6 Kak. Delapan 4 Kak ya? Iya. Mantap. Anak muda semua ini. Normal nih. Kalau di atas 100 itu Kak agak kencang itu Kak. Bahaya. Ya, saya pernah hampir 200 kamu meledak. Wah, bahaya itu kalau 200 dalam 1 menit. Iya. Tapi lari jarak jauh Ki. Wal Asri Iya, hajar. Ya, hitung Ki Kak Asri. Nah ini 16 ini. Tapi gimana?
Memang naik Kak, 16. Harus naik memang kalau sebelum melakukan kegiatan aktivitas pasti naik itu Kak. Enggak, yang sebelum sebelum pertama yang saya buat Oh, kali 6. Oh, 9. 96. Masih normal juga. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa ini? Mau digaskan blok 4 lagi. Jogging. Rencanain di depan Kak pos ini. Yunus, boleh Kak Yunus? Kak Yunus. Jaringan juga Kak Yunus kayaknya nih. Atau ini enggak apa-apa kita saja 4D. Lanjut nih Kak Di. Ada Ji toh ini Kak Yunus. Ada nih Kak. Ada Ji. Boleh Kak. Pilih Kak Yunus pilih apa Kak? Kak Ramdhani ada di Goa. Kak Ramdhani ini luar biasa juga ini. Banyak aktivitasnya. Dia wasit basket kalau tidak salah. Kang apa ini Kak? Terserah kita Kak, pilih gerakan apa tadi. Pencet bisa? Jangan Boleh. kalah sama anak muda. Wow. Aktifkan kamera tak Kak, tapi kamera. Kalau sudah Kak, silakan ya umpan baliknya. Boleh digaris. 15 kali Kak. Ya. Lima. Silakan isi ini Kak, denyut nadi awal, denyut nadi akhir, dan umpan baliknya Kak. Bagaimana gerakannya? Kalau bilang gerakannya sudah bagus, begitu Kak. Gerakannya masih ada ya begini. Di komentar misalnya kan, tidak apa-apa Kak. Saling mengomentari. Baru kita lanjut lagi Kak.
Jadi umpan baliknya begini, Kak. Tapi kita lanjut saja, Kak, ya. Ya, Kak. Jadi ya, harusnya masuk di sini, Kak. Mari lakukan umpan balik. Jadi Bapak Ibu atau kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang tadi yang telah disediakan. Nah, setelah itu, atau ini pertanyaannya, Kak, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Pertanyaannya, Kak, ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Nah, nomor 2, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Nomor 3, efek tersebut mengindikasi apa efeknya? Misalkan lari-lari, apa efeknya tadi? Atau jumping jack, efeknya di mana? Nomor selanjutnya, menurut kakak-kakak atau Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan setelah latihan? Ada yang bisa memberikan komentar, Kak? Silakan raise hand. Silakan diangkat tangan, Kak. Tidak apa-apa, Kak. Memberikan, disinilah kita pentingnya saling berbagi informasi. Dari Kak Salman barangkali. Kak Asri bisa memberikan komentar atau pendapatnya? Kak Salman bisa? Oke, Kak. Ayo, Kak. Siap. Mantap, Kak Yunus. Terima kasih. Kak Yunus. Ya, silakan Kak Yunus, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Setelah saya melakukan jumping jack, denyut nadi saya meningkat. Kenapa hal demikian terjadi? Karena pada saat melakukan aktivitas, salah satu organ yang bekerja itu adalah jantung. Fungsi jantung itu adalah mengumpan. Jadi ketika kita beraktivitas, tentu aktivitas atau apa namanya itu, intensitas jantung kita meningkat. Jadi makin kencang, tentu kondisi fisiknya sudah lelah seperti itu ya. Karena kalau jantungnya nadinya tadi itu rendah, setelah melakukan aktivitas berarti kebugarannya bagus, karena ya detak jantungnya sedikit tapi volume darah yang dipompa darah itu banyak, seperti itu kira-kira. Iya, terima kasih banyak Kak Yunus. Iya, ya ada yang lain ya, Kak Salman, silakan Kak Salman. Kak Yunus, terima kasih banyak. Iya, makasih. Iya, makasih, Kak. Jadi saat sebelum olahraga itu, jadi kebutuhan oksigen setelah berolahraga, kebutuhan oksigen meningkat. Saat berolahraga, otot tubuh membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menghasilkan energi. Makanya akan ada perubahan pada saat setelah berolahraga. Kedua, karena peningkatan suhu tubuh. Jadi olahraga meningkatkan suhu tubuh. Jadi sebelum dan sesudah itu berbeda, sangat berbeda. Begitu mungkin, Kak. Makasih. Iya, terima kasih banyak Kak Salman. Informasinya, komentarnya. Ada yang lain, Kak? Ya, betul yang dikatakan tadi Kak Salman dan Kak Yunus. Pasti ada perubahan
pada waktu melakukan gerakan atau melaksanakan kegiatan olahraga. Pasti ada, ya siapa ini? Kak Nurhisa, ya, ada jawaban dari Kak Nurhisa ini. Ada komen dari Kak Nurhisa. Kak Nurhisa ini sebenarnya jaringan tidak bagus di pulau. Jadi katanya Kak Nurhisa, sebelum kita mulai olahraga, denyut nadi kita biasanya berada pada kondisi normal. Namun begitu kita mulai melakukan aktivitas fisik, denyut nadi kita akan mulai meningkat. Iya, betul semua, Kak. Jadi pendapat kakak-kakak semua betul, bahwa melaksanakan kegiatan olahraga atau aktivitas fisik pasti denyut nadi akan berubah, akan meningkat, pasti akan meningkat. Dikarenakan melakukan gerakan, dan pasti yang tadi disampaikan Kak Yunus bahwa dan Kak Salman bahwa jantung itu bekerja. Makin besar gerakan, makin bekerja, jantung memompa jantung memompa atau memompa darah. Makanya nadinya meningkat. Yang dilakukan latihan tadi juga cukup bagus, Kak. Karena kita rata-rata guru olahraga di sini, pastinya gerakannya sudah bagus. Masih ada pendapat lain, Kak, dari kakak-kakak? Kalau bisa disampaikan melalui chat juga bisa. Kalau raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi, Kak, ya. Tapi di slide berikutnya, nah di sini, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisa bersama proses pembelajarannya. Menurut Bapak, kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kalau sudah ada jawabannya, kenapa? Apa alasannya? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Ya, ini refleksinya, Kak, pembelajaran tadi. Role play. Kita melakukan refleksi. Menurut kakak-kakak tadi, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kalau ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Bisa dilakukan menyampaikan pendapatnya, Kak. Raise hand, bisa diangkat di kolom chat juga bisa. Tapi bagusnya di raise hand kan, bagusnya, Kak, raise hand. Jadi saya ulangi lagi, Kak. Menurutnya kakak-kakak tadi, apakah aktivitas yang dilakukan itu role play menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya atau tidak? Lalu alasannya kenapa? Itu saja, Kak. Siap, Kak Malik. Terima kasih, Kak Malik. Silahkan, Kak Malik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan tadi termasuk dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena tadi anggap saja bahwa pasangan kita itu adalah peserta didik. Nah, yang satu itu sebagai guru atau fasilitatornya. Nah, setelah melakukan aktivitas tadi, tergantung pilihan kita masing-masing, guru atau kita diberikan kesempatan untuk menilai apa yang telah dilakukan, apakah sudah baik atau tidak, dan nantinya menjadi bahan evaluasi. Mungkin begitu, sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih banyak, Kak Malik. Jawabannya Kak Malik saya rasa sudah bagus, Kak. Luar biasa, Kak. Mantap, Kak. Jadi memang ini pembelajarannya sepakat kita ya, Kak. Jadi aktivitas tadi itu salah satu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi di situ tadi role play. Jadi karena sudah disampaikan tadi Kak Malik bahwa ada yang jadi guru, ada yang jadi siswa. Siswa iya. Saling ada yang melihat, ada yang mantau atau saling menilai.
Dan saya tambahkan juga bahwa di sini aktivitasnya pastinya siswa atau peserta didik yang apa namanya, yang peserta didik yang aktif. Jadi dianggap saja tadi peserta didik yang aktif. Sepakat Kak ya? Jadi tadi aktivitasnya berpusat pada peserta didik. Atau ada pendapat yang lain Kak dari kakak-kakak? Kalau begitu kita lanjut saja Kak Tabe. Iya, ini kita masuk ke slide berikutnya. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ini lagi Kak. Dan berikan pendapat Bapak Ibu, kakak-kakak di Jamboree. Jadi kita main Jamboree lagi ini Kak. Sudah kemarin kita main Jamboree Kak ya. Jadi ada pertanyaan di sini nanti Kak. Tapi sebelumnya Kak, kita nonton video dulu nih Kak ya. Tabe. Tidak mau lagi. Lanjut saja Kak ya. Jaringanku ini tidak bagus atau aplikasiku tidak bagus ini Kak. Oke. Di sini peran guru dan peserta didik. Peran guru dan peserta didik. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan pengembangan dan proses materi pembelajaran. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Peran peserta didik mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Nah, ini student center learning. Saya harap kakak sudah baca modulnya. Jadi student center learning ini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini istilah bahasa Inggrisnya barangkali bahasa Inggrisnya ya. Singkatannya student S dari C, center L learning. Atau siswa berpusat, peserta didik berpusat pada pembelajaran. Guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, bukan lagi guru sebagai sumber pembelajaran. Jenis-jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu biasa kita lakukan. Apa yang pernah dilakukan? Nah, ini jenis-jenisnya. Bisa small group, diskusi. Ini 2, role play tadi. Nomor 3, discovery learning. 4, self direct learning.
Nomor 5, cooperative learning. 6, contextual learning. Nah, ini yang biasa kita pakai juga problem basic learning dalam pelajaran di sekolah-sekolah ini. Mencari masalah. Nah, ini nomor 8, collaborative learning, berkolaborasi. Nah, ini proyek basic learning, ini yang biasa dipakai pada waktu kita melakukan P5. Ini proyek basic learning. Ini 9 ini jenis pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, memahami karakteristik dan minat anak. Ada berapa ini dalam pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Jadi ada pembelajaran macam-macam pembelajaran. Perkembang karakteristik jasmani. Yang satu karakteristik jasmani. Jadi di sini dilihat dari pertumbuhan dan perubahan fisiknya pada anak-anak tersebut, jasmaninya, pertumbuhan dan fisik, pertumbuhan dan perubahan fisik. Kalau sosialnya Kak Dirwan ya, tapi izin keluar dulu. Siap Kak, lanjut Kak, nggak apa-apa bergeser Kak Dirwan. Jadi sosial, perkembangan sosialnya itu di masyarakat secara bertahap akan pada usia yang berbeda, berkembang seiring bertambahnya usia dan pengalaman mereka. Berkembang keterampilan sosial anak ditandai dengan serangkaian perubahan yang terjadi pada cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Jadi bersosialisasi sesama tetangga atau keluarga, ayah, ibu, kalau masih anak-anak. Oke, kita lanjut ke emosionalnya. Emosional, perkembangan emosional. Emosionalnya itu anak-anak berkesempatan untuk belajar tentang emosinya. Emosi, dia juga percaya bahwa pendidikan jasmani dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk dapat bertahan di sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini dia belajar emosionalnya. Dan terakhir mental, belajar dengan mental. Karakter, belajar. Jadi di mental ini keterampilan, pertumbuhan proses pembelajaran yang dialami manusia berhubungan dengan pertumbuhan penyempurnaan kemampuan inteleknya, kalau di mentalnya, pendidikannya. Lanjut. Ya ini karakternya ini. Jasmani, berjalan, berlari, merangkak. Ini jasmani nih. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri dan belajar untuk memahami perasaan orang, yang berarti ini sosial, karakteristiknya. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti marah, sedih, cemburu. Nah, ini sudah di emosionalnya. Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik. Ini mental. Di sini karakternya sudah terbentuk, mental. Lanjut. Ya ini pasangannya ini Kak, betulin. Jadi di usia 5-6 tahun itu sosialnya sudah ada, emosionalnya di 6 tahun sampai 12 tahun. Mental juga di 6 sampai 12 tahun.
Jaringanku ini terbatas. Ayo, jaringan. Jaringanku Kak. Jaringan. Ini aduh. Mohon maaf ini Kak. Ya tadi sampai di sini Kak ya. Ini sudah bagus-bagus ini. Iya. Nah, sekarang kita mari diskusikan lagi Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik? Ada kira-kira Kak yang bisa memberikan pendapatnya? Apa pentingnya mengetahui karakteristik peserta didik? Iya, silakan Kak Malik. Ya, baik, terima kasih Kak. Menurut saya penting bagi guru mengetahui karakteristik peserta didik, karena dengan mengetahui karakteristik peserta didik, guru dapat memetakan tingkat kemampuan peserta didik. Dengan begitu, guru nantinya bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Begitu mungkin Kak. Iya, terima kasih banyak Kak Malik. Berarti Kak Malik mengatakan tadi bahwa penting agar supaya bisa memetakan peserta didiknya. Mana yang menonjol, mana yang begitu Kak ya. Begitu menurut barangkali ya Kak. Iya. Iya, makasih banyak Kak Malik. Aplaus dulu Kak Malik. Kita lanjut lagi Kak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Atau kita main dulu Kak. Ada Jamboard saya kirim Kak ya. Kita main di Jamboard dulu. Sampai saya bagikan dulu Kak. Sampai Kak, saya kirim di kolom chat. Silakan diklik link Jamboardnya. Ada 3 pertanyaan gitu Kak. Seperti biasa Kak, kita main di link Jamboard. Oh sudah tadi Kak ya? Ini sebenarnya sudah tadi. Silakan diisi Kak, tapi
Tidak bisa menulis ini, Kak. Tidak bisa apanya, Kak? Tidak ada gambar pensilnya, Kak. Ya. Tidak ada gambar pensilnya. Ini, Kak, ini. Di sini, Kak, masuk ke stick note. Yang digambar ini, Kak, stick note. Bisa, Kak? Baru kita tulis nama tadi di situ, misalkan saya Kamal. Tidak ada semua ini, Kak, yang di sebelah kiri. Tidak ada muncul. Ada ini. Tunggu dulu, Kak. Sudah di-refresh ini berapa kali? Oh, ini, minta maaf, saya ganti nih. Iya, silakan, sudah, Kak. Sudah bisa itu. Coba refresh kembali, Kak. Oh iya, Kak, sudah. Siap. Terima kasih, Kak. Jadi ada 3 pertanyaan itu, Kak.
Tabe Kak, suara tak tidak ada Kak. Oh iya, minta maaf Kak. Aduh, mohon maaf Kak. Tapi Kak, kita buka kamera karena sudah maghrib. Kita tutup saja Kak ya kegiatan hari ini. Kita buka kamera Kak, kita foto ya. Siap-siap untuk ke masjid ini Kak. Minta maaf ini Kak. Oke, Tabe. Yang lain Kak, Tabe dibuka kameranya. Mohon maaf Kak, tadi suaranya ternyata tertutup. Iya, pantas tadi bicara terus bergerak mulutnya tapi nggak keluar suaranya. Iya, minta maaf Kak. Malah nanti Kak suaranya. Iya, saya ambil kamera Kak ya, Tabe. Ambil gambar. Iya, apa ya? Salam olahraga barangkali Kak. Iya, 1, 2, 3. Iya, makasih banyak Kak. Tabe Kak, Tabe. Kita akhiri dulu karena sudah maghrib. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.